Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan para petani walet, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sekaligus kita membahas tentang memberikan pakan walet di dalam gedung, ya. Ini saya sudah dapatkan artikel Dunia Walet, ya, yang ditulis tanggal 4 Desember 2023. Langsung saja rekan-rekan sekalian, ya. Ini kalau bermanfaat silahkan diambil manfaatnya, kalau tidak bermanfaat tidak usah dipakai, ya. Baiklah, ini ada pertanyaan. Apakah benar burung walet bisa kita beri pakan di dalam gedung? Begitulah pertanyaan seorang member yang memiliki gedung baru. Beliau bertanya, apakah perlu di dalam gedung walet diberi buah-buahan busuk agar mengeluarkan serangga-serangga kecil sebagai pakan walet? Kata orang, tujuannya agar burung walet tidak jauh mencari makan. Apalagi di musim kemarau, di mana ketersediaan pakan alami sangatlah sedikit. Pendapat ini dipercayai banyak para petani walet. Bahkan ada yang meyakini agar walet mau masuk ke dalam gedung harus disediakan makanan berupa serangga kecil yang dihasilkan dari buah-buahan yang sudah busuk. Saya juga sering menjumpai, ini kata beliau, kata konsultan Arif Budiman, ya. Saya juga sering menjumpai di gedung klien, lantai atas dekat LMB disediakan buah-buahan yang sudah busuk seperti nanas. Keberadaan buah busuk tersebut ditujukan agar ada serangga kecil yang muncul sebagai pakan burung walet. Serangga kecil tersebut menjadi daya tarik agar walet mau masuk ke gedung tersebut. Dengan disediakan makanan serangga itu, membuat populasi walet akan meningkat. Nah, ini kata orang, ya. Walet muda yang sedang belajar terbang juga tidak perlu jauh mencari makanan, karena pakan serangga dari buah-buahan busuk tadi sudah tersedia di dalam gedung tersebut. Namun, apakah cara tersebut terbukti efektif menarik burung walet? Apakah dengan menaruh buah-buahan untuk memancing serangga pakan walet benar-benar efektif membuat populasi walet meningkat? Menurut saya, kata beliau, hal ini tidak efektif. Apa alasannya? Mari kita kaji secara objektif. Inilah kajiannya, ya. Baiklah rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Yang pertama, sebenarnya makanan walet adalah aneka jenis serangga yang sudah tersedia di areal persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Alam sekitar sudah menyediakan makanan berupa serangga yang komplit bagi burung kecil dengan jumlah yang berlimpah. Burung walet akan bebas memilih jenis serangga yang disukai. Memang pada buah-buahan busuk akan muncul serangga kecil warna kuning. Namun serangga tersebut hanya satu jenis saja. Serangga tersebut hinggap dan menghisap sisa-sisa nutrisi dalam buah busuk dan tidak berterbangan. Serangga akan terbang di sekitar buah jika diganggu. Tak lama kemudian serangga akan hinggap lagi di buah busuk tersebut. Posisi serangga yang tidak terbang akan menyusahkan untuk disambar walet. Walet adalah jenis burung yang cara makannya dengan gerakan terbang menyambar.
Burung walet tidak bisa hinggap dan mematuk serangga. Selain itu, gerakan terbang menyambar serangga juga membutuhkan ruang terbuka yang luas. Burung walet tidak berani menyambar serangga dari buah itu, sebab posisinya sulit dan tubuh walet bisa membentur dinding gedung. Oleh karena itu, burung walet akan lebih leluasa makan menyambar serangga di area yang luas dan terbuka. Itulah rekan-rekan sekalian yang pertama. Yang kedua, serangga yang dimakan walet usia muda berbeda dengan serangga yang dimakan induk walet. Dari mana kita tahu jenis serangganya berbeda? Pakan burung terlihat dari tampilan kotorannya. Walet muda cenderung memakan serangga kecil yang mengandung air. Bentuk kotoran walet muda berupa bercak-bercak warna putih di lantai gedung. Sedangkan induk walet lebih memilih serangga yang padat, terlihat dari bentuk dan warna kotorannya yang hitam dan kental. Indikasi kotoran ini menunjukkan bahwa burung walet memilih serangga yang berbeda sebagai pakan sesuai tingkatan usianya. Apabila Anda penggemar burung ocehan, Anda bisa buktikan hal di atas dengan mudah. Burung ocehan yang diberi makanan telur semut, rang-rang, kotorannya akan berbeda dengan yang diberi makan konsentrat. Kita kembali kepada pertanyaan tentang memberi pakan. Dari penjelasan di atas, tentu pemilik gedung sulit menyediakan berbagai jenis serangga variatif yang dibutuhkan burung walet. Untuk rutin menyediakan buah busuk saja sangat repot. Tiap seminggu sekali, pemilik perlu mengganti pasokan buah lain yang juga mulai membusuk dan membuang buah busuk sebelumnya yang sudah menghitam. Pemilik akan capek, lama-kelamaan suplai buah busuk tidak dikerjakan lagi dan sisanya menumpuk di roping room membuat gedung walet bak tempat sampah. Kesimpulannya, memberikan pakan walet dari buah busuk tidaklah perlu. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, setelah kita membaca dan mendengarkan artikel ini bahwa memberikan pakan berupa buah-buahan busuk di dalam gedung walet itu tidaklah perlu, ya. Ini memang para pemula yang sering mendengarkan pendapat-pendapat seperti itu, ya. Contohnya saya sendiri, ya. Di awal saya memang ikut juga pendapat orang. Baru-baru on punya saya ini sebulan 2 bulan, saya cari buah-buahan nanas, buah-buahan pisang, apakah taruhkan di situ. Nanti lama-kelamaan memang ada serangganya, cuma serangganya tidak terbang kecuali kalau kita ganggu dia baru terbang. Nah, kemudian begitu terus, akhirnya capek juga ternyata, ya, membersihkan kadang-kadang tiap minggu. Itu artinya bahwa kita harus sering masuk menggantinya. Nah, itu juga termasuk membuat burung walet terganggu ketika beradaptasi. Nah, kemudian ada juga saya pernah membuat pakan, ya. Saya dapatkan di YouTube dan artikel membuat dari dari pisang, kemudian dicampur dengan tepung, kemudian dicampur dengan susu. Itu saya bikin. Namanya kita ingin supaya burung walet cepat banyak yang menginap dan menetap di gedung kita, apapun kita lakukan. Saya coba bikin. Saya mungkin ada berapa tempat saya taruhkan. Nah, setelah saya taruhkan, ternyata tidak berhasil. Ternyata saya tidak berhasil. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika saya masuk seminggu, setelah saya masuk 2 minggu setelah menaruh tersebut, pakan yang saya bikin ini, ternyata ada serangganya cuma sedikit.
Pas ketika saya masuk ternyata baunya luar biasa, Masya Allah. Bau pakan yang dibikin tadi itu dia membusuk, jadi bau dia. Wah, ini bahaya ini, saya bilang. Akhirnya setelah saya coba berbagai macam cara membuat pakan di dalam gedung walid itu, saya memutuskan untuk sudah, tidak usah. Ini bikin repot, bikin banyak pekerjaan. Ini pengalaman saya sendiri ya. Ini yang terakhir setelah saya baca ini terakhir pengalaman saya. Akhirnya saya bersihkan, buang semua pakan-pakan itu. Wah, kayaknya ini tidak perlu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, mungkin ada juga teman-teman para konsultan juga yang membuat pakan juga, menaruh pakan, ya silahkan ya. Mungkin mereka berhasil dengan cara tersebut, ya silahkan. Tapi kalau menurut saya sendiri, dan begitu juga dengan yang artikel di dunia walid ini, itu saya memang tidak perlu ya. Karena betapa banyak gedung walid yang kita lihat sudah berhasil, itu banyak juga tidak menggunakan pakan. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Di sini mungkin di seputaran tempat saya ini, khusus di Kecamatan Muara ini, mungkin ada beberapa orang yang menggunakan pakan, mungkin 1 atau 2 orang ya. Tapi kebanyakan tidak menggunakan pakan ya. Terus rekan-rekan sekalian yang berbahagia, untuk mengenai pakan di dalam gedung walid. Jadi biarlah, yang penting rekan-rekan sekalian, pokoknya intinya burung walid itu mau menginap, menetap di gedung kita, kondisikan di dalam gedung kita itu senyaman mungkin bagi burung walid. Mulai dari pencahayaannya, mulai dari suhu dan kelembabannya, kemudian LMB-nya bagus, tata ruangnya, kemudian suaranya, settingannya. Nah itu kalau sudah mantap, insya Allah ya, burung walid akan menginap dan menetap di tempat kita, dan juga akan bertambah populasi walid tersebut. Nah ini seperti punya saya sendiri. Alhamdulillah, ini hasil pengalaman sendiri ya. Nah itu semua cara sudah saya coba. Ternyata kayak memberi pakan tersebut itu tidak berhasil. Nah jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itulah mungkin penjelasan tentang memberikan pakan di dalam gedung walid. Jadi menurut saya sendiri, saya pribadi, itu tidak perlu ya. Silahkan pendapat orang mengatakan perlu, silahkan memberikan pakan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.